Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan petang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali memudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dan kitab Minhatul Alam fi Syarhi Bulughil Maram. Dan petang hari ini kita masih pada kitab As-Salat, bab Salatit Tatawwu', bab seputar salat sunnah. Dan tema kita berkaitan tentang hukmul ittijal ba'da rak'atayil fajri. Hukum berbaring setelah 2 rakaat qobliyah subuh. Jadi tema ini akan menjelaskan apa sih hukumnya. Berbaring setelah mengerjakan 2 rakaat qobliyah subuh. Kemudian dilakukan di mana? Di rumah atau di masjid? Kemudian di sebelah mana? Kiri atau kanan? Ya, inilah yang akan kita jelaskan. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di pembahasan ini menyebutkan 2 dalil. Dalil yang pertama dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, dia mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atayil fajri ittaja'a ala shikkihil ayman. Rawahul Bukhari. Dari Ibunda Aisyah, dia mengatakan, dahulu Rasulullah apabila setelah mengerjakan 2 rakaat qobliyah fajr, maka beliau berbaring di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Hadis ini jamaah sekalian diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza shalla ahadukumur rak'ataini qabla sholatis subhi, apabila salah seorang di antara kalian setelah mengerjakan 2 rakaat sebelum salat subuh, fal yattaji, maka hendaklah ia berbaring ala jambihil ayman, di lambung sebelah kanan. Di lambung sebelah kanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu, dan beliau mensahihkan. Inilah ikhwan wa fillah 2 hadis yang diberikan hujjah oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang syariat berbaring setelah mengerjakan 2 rakaat qobliyah subuh. Berkata Syekh Dr. Abdul Al-Fauzan, dia mengatakan al-kalam alaihima min wujuh. Jadi pembahasan terkait 2 hadis ini ada beberapa sisi atau pembahasan. Al-wajhul awal, sisi yang pertama, pembahasan yang pertama terkait tentang takhrij ya, dari kedua hadis ini, karena ini menentukan apakah
dua hadis ini bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan sebagai hukum atau tidak. Beliau mengatakan amma hadisu Aisyah, adapun hadis dari ibunda Aisyah, faqad akhrajahu al-Bukhari, telah dikeluarkan oleh al-Imam Bukhari. Nomor hadis 1160 di kitab At-Tahajjud, bab ad-dij'ah ala shikkil aiman ba'da rak'atayn fajri. Itu bab berbaring di bagian kanan ya. Sini nggak disebutkan lambung, tapi pokoknya bagian kanan ya. Setelah 2 rakaat subuh. Min tariqi Abdullah ibni Yazid, dari jalan Abdullah bin Yazid, beliau mengatakan hadatsana Sa'id ibnu Abi Ayyub, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Abi Ayyub. Qala, ia mengatakan haddatsani Abul Aswad, telah menceritakan kepadaku Abul Aswad dari Urwah ibni Zubair, dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bihi. Ini matan sanadnya. Wa amma hadisu Abi Hurairah, adapun hadis dari Abu Hurairah, faqad akhrajahu Ahmad, telah dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Kemudian Al-Imam Abu Dawud di kitab As-Shalah bab al-ittija ba'da rak'atayil fajri, dan Al-Imam At-Tirmidzi nomor hadis 420 dari jalan Abdul Wahid bin Ziyad, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Al-A'mash dari Abi Saleh dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bihi marfu'an. Jadi hadis ini marfu sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang masuk bagaimana komentar para ulama terkait tentang dua hadis. Ya, tentang dua hadis ini. Wa qala Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisu Abi Hurairah hadisun hasanun sahihun gharibun min hadzal wajh. Kata beliau, hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan, sahih, gharib ya, dari sisi ini ya. Gharib itu bisa bermakna dalam artian asing ya, tapi kadang bermakna juga aneh ya, tergantung nanti konteks. Wa hadzal isnad dhahiruhu as-sihah. Sanad hadis ini dhahirnya itu sahih. Wa huwa ala syarti syaikhaini, yaitu berdasarkan syarat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang berdasarkan syarat Al-Imam Bukhari dan Muslim itu, hadis itu tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, tapi rawi-rawinya dipakai oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Namanya ala syarti syaikhaini. Lakin lahu illatan, tetapi memiliki dua cacat. Ihdahuma, yang pertama, anna Abdul Wahid takallama fihi ba'dul hufaz. Yang pertama masalahnya Abdul Wahid ya. Jadi apa namanya, hadis Abu Hurairah ya, Abdul Wahid takallama fihi ba'dul hufaz. Jadi beliau diperbincangkan oleh para ulama penghafal hadis. Faqad tafarrada bi hadzal hadis 'anil A'mash, dan beliau dalam hadis ini menyendiri riwayatnya dari Al-A'mash ya. Wa huwa wa in kana thiqatan wa tajja bihi fi sahihain, walaupun dia itu thiqah dan Al-Imam Bukhari dan Muslim menjadikan dia sebagai hujjah di dalam kitab sahihnya, illa kecuali
Anna fi hadithihi anil A'mas maqala, bahwasanya hadisnya dari A'mas itu diperbincangkan. Di hadisnya Abdul Wahid dari A'mas itu diperbincangkan. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidhun, ya, dua ulama ahli hadis, ya, Al-Imam Ad-Dhahabi kemudian Al-Imam Ibn Hajar, dan selain dari mereka. Walamma tarajjama lahu Ad-Dhahabi, ketika Al-Imam Ad-Dhahabi, ya, menyebutkan biografi beliau, maka beliau memasukkan hadis ini di antara manakirihi, hadis-hadis mungkar, ya, dari ya, Abdul Wahid dari A'mash, allati nukimat alaihi, yang dicela, ya, dicela oleh para ulama. Wa tajannabaha asy-syaikhain, dan ini dihindari oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi riwayat dari Abdul Wahid kemudian dari A'mash itu dihindari oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini yang pertama. Jadi Abdul Wahid itu diperbincangkan, ya. Begitu pula beliau menyendiri riwayatnya dari A'mash. Inilah sebabnya. Cacat yang keduanya masalahnya al-illatu tsaniyah anna A'mash mudallis. Jadi A'mash itu mudallis. Mudallis itu kalau secara bahasa suka menyamarkan. Nah, kadang-kadang misalkan dia meriwayatkan dari fulan an fulan, pakai sikoh an. Antara guru beliau dengan guru di atasnya ini sikoh. Tapi kadang dia itu aslinya meriwayatkan ada guru yang lain. Cuma karena guru ini lemah, dibuang, ya. Dibuanglah rawi tersebut, sehingga disambungkan antara sikoh dengan sikoh, fulan an fulan. Padahal ini ditampilkan, ya, ketahuan hadisnya lemah, cuma dibuang, disembunyikan. Ini mudallisnya seperti itu. Ya, kadang-kadang ya nama seperti itu, namanya sama tapi disamarkan. Ya macam-macam seperti itu, apa-apa. Wasafahu bitadlisi An-Nasa'i wa Daraqutni. Jadi Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Ad-Daraqutni mensifati beliau dengan tadlis. Wa Dhahabi wal Al-Imam Ad-Dhahabi Al-Ala'i wa ghairuhum, dan selain dari mereka. Wa qad ihtamala al-ulama tadlisahu idza kana fi sahihain. Tetapi para ulama mereka menjamin tadlisnya A'mash jika berada di sahihain, sebagaimana yang dinaskan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di risalah beliau fi tadlisnya, di anna syaikhaini iktanaya bi riwayatihi wa antaqaya minha ma thabatas sama'uhu. Jadi alasannya cuma karena di sahihain itu Al-Imam Bukhari Muslim beliau sangat perhatian dengan riwayatnya dan menyeleksi, ya, dari riwayat Al-A'mash, sehingga riwayat tersebut itu dipastikan beliau mendengar langsung dari gurunya. Jadi kalau riwayatnya A'mash di Sahihain itu dipastikan dia dengar seperti itu, ya. Nah, sehingga dianggap apa? Sahih hadisnya. Wa amma ghairuhuma, adapun di selain Al-Imam Bukhari dan Muslim, falam yata'ayyan bidzalika, maka tidak bisa dipastikan. Falidza tu'allu riwayatuhu idza lam yasrah bis sama. Oleh karena itulah riwayat A'mash dinilai cacat ketika tidak menyebutkan secara tegas bahwa dirinya mendengar langsung dari gurunya. Maka dinilai ini cacat, ya. Walakin dzakara Adz-Dzahabi, tetapi Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan annahu idza qala fi riwayatihi an, bahwasanya beliau A'mash ketika mengatakan dalam riwayatnya an,
Makanya istilah an-ana. Maka an-ananya mudallis itu dianggap lemah. Tatarruq wa ihtimal tadlis, maka ini mengandung kemungkinan apa? Ada tadlis di situ. Kecuali fi syuyuhin lahu, kecuali pada guru-guru beliau langsung. Kecuali pada guru-guru Akmas yang benar-benar gurunya. Aktsaru anhum, yang banyak dari mereka yang sering dibawakan oleh Al-Akmas an yang dari gurunya langsung seperti Al-Imam Ibrahim, kemudian Abu Wa'il wa Abi Saleh As-Samman. Fa inna riwayatahu an hadha sinfi mahmulatun ala ittisal. Sehingga riwayat beliau jika seperti ini maka dinilai tersambung al-ittisal. Jadi kalau dari gurunya langsung seperti dari Ibrahim, kemudian Abu Wa'il, kemudian Abu Saleh As-Samman, itu dinilai tersambung, sehingga dianggap apa? Sahih. Jadi ada pengecualian. Yang pertama, kalau riwayat Akmas di Sahih Bukhari itu dipastikan nyambung. Yang kedua, masalahnya kalau beliau melewatkan an tapi dari gurunya langsung, itu juga dikecualikan bahwa beliau dalam hal ini mendengar langsung, mendengar langsung. Tapi kalau selain ini, kemungkinan besar dianggap tadlis, sehingga riwayatnya dianggap lemah. Sehingga tinggal di sini jemaah, termasuk yang mana? Waqad shahhaha al-hadis jama'atun minal mutaqaddimin. Hadis ini telah disahihkan oleh sejumlah para ulama mutaqaddimin. Di antaranya Al-Imam At-Tirmidzi, sebagaimana disebutkan Al-Imam Al-Hafidz, kemudian Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibban, wa Nawawi, wa Ibnu Hajar fil Fath, sebagaimana yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa qad hakama Al-Hafidz Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Hafidz Al-Baihaqi, dia menghukumi hadis ini dengan syadz. Syadz itu riwayat rawi yang thiqah tetapi menyisihi riwayat rawi yang lebih thiqah, yang jumlahnya banyak, sehingga hadisnya dianggap syadz. Fa innahu lamma dzakara hadis Abi Hurairah hikayatan an fi'lin Nabi, bahwasanya beliau ketika menyebutkan hadis Abu Hurairah yang menghikayatkan perbuatan Nabi SAW, maka beliau mengatakan, wa hadza auna an yakunu mahfudhan, maka ini lebih utama dianggap mahfud, sahih, maksudnya terjaga ya. Limuwafaqatihi sa'ir riwayat an Aisyah, karena sesuai dengan seluruh riwayat dari Ibunda Aisyah dan Ibnu Abbas. Wa ma'lumun anna muqabilal mahfud huwa syadz, dan perkara yang diketahui bahwasanya lawan dari mahfud hadis yang sahih itu syadz, sebagaimana yang disebutkan dalam ulumul hadis. Wa qad dzakara As-Suyuti hadzal hadis, Al-Imam As-Suyuti menyebutkan hadis ini dan menjadikan sebagai contoh hadis syadz. Hadis syadz itu ini riwayat Abu Hurairah. Kenapa? Infarada bihi Abdul Wahid, karena Abdul Wahid menyendiri min baini thiqati ashabil Akmas, menyendiri riwayatnya dari murid-murid Akmas yang lain. Jadi Akmas itu memiliki banyak murid. Ternyata Abdul Wahid meriwayatkan dari Al-Akmas, riwayatnya beda. Yang lain ternyata beda. Sehingga dari jalur Abdul Wahid dianggap apa? Syadz. Ini kata para ulama hadis ya. Waqala Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq, pengarang kitab Ainul Ma'bud Sarah Sunan Abu Dawud. Ana wurudahu min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam la yunafi kaunahu warada min qawlihi. Jadi maksudnya kata beliau, inna wurudahu min fi'lihi, bahwasanya datangnya hadis ini dari perbuatan Nabi itu tidak bertentangan
bahwasanya hal ini juga datang dari ucapan beliau. Ya. Ini perbuatan, ini ucapan. Maka tidak mesti bahwa hal tersebut dianggap bertentangan. Tidak mesti. Ya. Fayakunu an Abi Hurairah hadisan, juga mungkin saja Abu Hurairah punya dua hadis. Hadisul amri bihi, hadis berupa perintah terkait perkara ini, perkara untuk berbaring tadi. Kemudian hadis yang itu juga sahih menceritakan tentang praktek Nabi, tentang praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata Imam Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq. Ya. Kemudian masalahnya, waqad dha'afal hadis aidun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hadis ini juga dilemahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fi ma naqalahu anhu Ibnu Qayyim, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Haitsu qala Ibnu Taimiyah, di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan hadza batilun wa laysa bisahih, ini hadis yang batil, tidak sahih. Wa innamas sahih, tetapi yang sahih darinya al-fi'lu lal amru bihi, yaitu perbuatan Nabi, bukan perintahnya. Jadi yang dianggap sahih itu perbuatan, bukan perintahnya. Wal amru tafarrada bihi Abdul Wahid, karena yang perintah tadi, ya, yang riwayat Abu Hurairah, faliyat wajib, hendaklah dia berbaring. Adapun yang pertama itu perbuatan Nabi, ya. Alasannya masalahnya karena Abdul Wahid dia menyendiri, wa ghalatu fihi, dan dia keliru. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Begitu pula dilemahkan oleh Al-Imam Ibnul Arabi, Al-Imam Ibnul Arabi. Wa ala hadza, oleh kan itulah fal hadisu maqlul, sehingga hadis ini itu maklul, ada cacatnya. Wa huwa alladhi rajjahahu Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan inilah yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Hadis ini apa? Ada cacatnya. Lakin, atau lakinna ala fardi sihhatihi, tetapi kalaupun kita menganggap hadis ini sahih, fal amru fihi lil istihbab, maka perintah di sini kata beliau ini hanya anjuran, sebagaimana yang akan datang insyaallah. Jadi artinya kalaupun hadis ini dianggap sahih yang berupa perintah tadi, maka maknanya hanya mustahab, ya, hanya mustahab. Tapi yang sahih hanya praktek Nabi. Nabi tidur setelah itu, apa berbaring setelah itu. Ya, itu yang sahih. Adapun yang perintah itu dianggap lemah. Tapi kalaupun seandainya sahih, maka perintah di hadis tersebut tidak bermakna wajib, tetapi hanya anjuran. Kemudian masalahnya sisi yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalilun ala masru'iyati al-ittija' ala syikil aiman. Hadis dari Bunda Aisyah menunjukkan disyariatkan al-ittija', untuk berbaring di sisi sebelah kanan, bukan kiri, ya. Ba'da rakaatayil fajri, setelah mengerjakan 2 rakaat subuh. Ya. Karena nanti ada sebagian ulama mengatakan bukan setelah 2 rakaat subuh, tapi setelah qiyamul lail. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Wa kata hadis Abi Hurairah, begitu pula hadis Abu Hurairah, fa inna fihi al-amru bidzalik, maka ada perintah, ya, terkait tentang ini. Ala qaul bisihhati, kalau kita ikut pendapat yang mengatakan hadis itu apa? Sahih. Ada perintah. Dan itu setelah mengerjakan salat 2 rakaat qabliyah subuh. Wa hikmatu hadzal ittija', dan hikmah berbaring di sini ar-raha wan nasyad. Untuk apa? Istirahat, agar ketika mengerjakan salat subuhnya lebih semangat, itu maksudnya.
Wa ala hadza fatuhtassu bil mutahajjid. Sehingga kalau ini hikmahnya berarti khusus untuk orang yang semalam tahajud, untuk istirahat dulu, ya, agar pas subuhannya lebih semangat. Wakil ada yang mengatakan al-faslu baina rak'atayil fajri wa sholatis subhi. Ada yang mengatakan hikmahnya itu untuk memisahkan antara 2 rakaat subuh dengan sholat subuh. Dipisahkan dengan apa? Berbaring. Ya. Wa ala hadza, kalau ini hikmahnya berarti tidak khusus untuk yang tahajud saja. Jadi untuk yang tahajud juga disyariatkan, untuk yang tidak tahajud juga disyariatkan. Waqad ja'a fi ba'di riwayat li hadis Aisyah. Nah, datang di sebagian riwayat dari hadis Ibunda Aisyah, beliau mengatakan, "Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla sunnatal fajri." Sesungguhnya Nabi ketika setelah mengerjakan sholat sunnah fajar, fa in kuntu mustaiqidhan haddatsani, jika saya dalam kondisi amat terjaga, maksudnya tidak tidur, maka beliau ngajak saya bicara. Wa in, jika tidak, maka beliau berbaring sampai dikumandangkan qomat. Fadalla dzalika ala adami wujubiha wa anna sunnatun mustahabbah. Sehingga hal ini menunjukkan berarti memang hukumnya tidak wajib. Karena kadang Nabi tidak berbaring karena beliau ngobrol dengan Ibunda Aisyah, ya. Sehingga ini menunjukkan hukumnya sunnah mustahabbah. Wa annahu idza tarakaha ba'dul ahyan fala ba'sa. Sehingga kamu hal ini tinggalkan di sebagian keadaan atau kadang-kadang tidak masalah. Kama kana Rasul yatrukuha, sebagaimana Rasulullah beliau meninggalkannya idza tahaddasa ma Aisyah, ketika beliau berbincang-bincang dengan Ibunda Aisyah. Wa yakunul amru fi hadis Abi Hurairah, sehingga perintah di hadis Abu Hurairah hanya menunjukkan anjuran, ya, di hadhil qarinah, berdasarkan indikasi ini, qarinah ini. Kemudian wa dhahirul hadis annal ittija' sunnatul mutlaqah, ya. Dhahir dari hadis menunjukkan bahwa ittija' di sini sunnah secara mutlak. Baik seseorang telah mengerjakan qiyamul lail atau tidak. Wa hadha huwal madhhab inda Syafi'iyah, dan inilah pendapat dari ulama-ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Mereka mengatakan mutlak, tidak khusus untuk orang yang tahajud saja. Yang tahajud pun disyariatkan, yang tidak pun disyariatkan. Waqad rawa Ibnu Abi Syaibah fi'nahu an Abi Musa wa Rafi Ibnu Hudayj, ya. Al-Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan fi'nahu, ya, perbuatannya atau prakteknya, ya, dari Abu Musa wa Rafiq bin Hudayd, dari Anas bin Malik, dari Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, wa Ibnu Sirin, wa Urwah ibni Zubair. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, jemaah sekalian, at-tafsir baina man yaqumul lail fajtahabbu lahu al-ittija'. Jadi pendapat yang kedua, mereka memperinci atau membedakan, ya, antara orang yang qiyamul lail dan yang tidak. Jadi yang qiyamul lail itu dianjurkan untuk ittija', untuk berbaring. Kenapa? Li'annahu yahtaju ila rahatin hatta yanshit, ya, hatta yanshita li sholatil fajri, ya. Kan dia butuh untuk istirahat agar lebih semangat, ya, untuk apa? Salat subuhnya, seperti itu. Jadi pendapat yang kedua, jemaah sekalian, mereka membedakan antara yang qiyamul lail dengan yang tidak qiyamul lail. Nasyito yan syatu, ya, yan syatu, yan syat.
kemudian masalahnya duna ghairihi, ya, bukan untuk yang selainnya. Wa bihi jazama Ibnul Arabi, inilah yang dipilih oleh Al-Imam Ibnul Arabi. Wa hadzal ittija' lam yarid fihi illa al-fi'lul mujarrad, dan berbaring ini tidaklah datang kecuali hanya praktek saja atau perbuatan Nabi saja. Nah, karena tadi, ya, hadis perintah dianggap lemah. Binaan ala hadis Abi Hurairah fil amri bihi syad. Ya. Kalau ikut pendapat yang mengatakan hadis perintah yang ada pada hadis Abu Hurairah dianggap syad. Wa hadzal fi'lu ta'arudu fihi al-aslu wadh-dhahir. Dan perbuatan atau praktek di sini, ya, ada apa? Pertentangan, ya, antara apa? Hukum asal dan dhahirnya. Idil asal ada mutasyri'. Karena hukum asal itu tidak ada pensyariatan, ya, terkait tentang masalah seperti ini. Walihada dhahaba ba'dul ulama, oleh karena itulah sebagian para ulama mereka mengatakan bahwasanya ini hanya apa? Mubah saja, bukan sampai derajat dianjurkan, karena dianggap, ya, ada apa namanya, pertentangan antara apa? Hukum asal dengan dhahir, ya, dengan dhahir, ya. Hukum asalnya, ya, sesuatu itu, ya, tidak dianggap apa namanya syariat, ya, hukum asal seperti itu. Nah, sehingga mereka mengatakan ini hanya mubah, ya, hanya mubah. Di antara mereka ada Al-Imam Malik, kemudian sejumlah para ulama. Wadhahi, tapi yang nampak kuat, kata beliau, anna fi'lahu maqsudun bihi tasyri'. Pendapat yang kuat bahwasannya praktek Nabi itu yang dimaksudkan di sini adalah tasyri', penetapan syariat. Kenapa? Li sillatihi bil ibadah, karena ada keterkaitan dengan ibadah. Setelah berbaring kemudian salat subuh, berarti memang ada keterkaitan, berarti ada maksud. Wali anal ghalib ala af'alihi at-tasyri'. Begitu pula kebanyakan dari perbuatan-perbuatan Nabi itu, ya, untuk menetapkan syariat. Ini kebanyakannya. Walaupun kadang ada yang menunjukkan apa? Itu khusus, ya. Ada yang memang ini hanya dalam artian apa? Kebiasaan Nabi. Makanya perbuatan Nabi itu ada yang itu hanya perkara tabi'i, ada yang memang khusus untuk beliau, ada yang memang untuk menetapkan syariat, ya. Dan kebanyakan dari perbuatan Nabi untuk menetapkan syariat, apalagi di sini jamaah sekalian terkait dengan apa? Suatu amal ibadah. Nah, sehingga ini mengindikasikan bahwasanya memang di sini jamaah sekalian ada penetapan, ya, penetapan apa? Hukum syariat seperti itu, bukan hanya sekedar mubah. In huwa mab'utsun li bayani syar'iyyah, karena beliau diutus untuk menjelaskan syariat-syariat. Wa yuqawi hadzal dhahir muwadzabatun nabi, di antara yang menguatkan zahir ini adalah praktek Nabi yang dia mengerjakan secara terus-menerus, ya. Wa ala hadzal dijah, ya, dengan apa? Berbaring ini. In lam yatahaddas ma'a Aisyah, ketika beliau tidak berbincang-bincang dengan ibunda Aisyah, berarti ini Nabi lakukan secara rutin. Kalau kemudian dianggap mubah, oh ini, ya, kurang tepat seperti itu. Begitu banyak masalahnya yang menguatkan hal ini hadis Abu Hurairah. Menurut ulama yang menganggap hadisnya sahih, ada perintah falyattaji, hendaklah apa? Berbaring. Nah, jelas di situ ada penetapan syariat. Kemudian masalahnya wafil ittija' aqwalun ukhra, dan terkait tentang masalah ittija' ini jamaah ada pendapat yang lain. Wadh-dhahir wallahu a'lam, pendapat yang nampak lebih kuat wallahu a'lam, istihbabu hadhi dij'ah mutlaqan, bahwasanya berbaring di sini dianjurkan secara mutlak. Ini yang sahih. Wa bi qala aktsaru ahli ilm, dan inilah pendapat kebanyakan para ulama.
Di antaranya Al-Imam An-Nawawi wa San'ani wa Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq, wa hiya tata'akkadu fi haqqi man sanna bin laili akthar min ghairihi. Dan ini lebih ditekankan ya, haknya untuk orang yang qiyamul lail daripada yang tidak. Tapi tetap yang tidak pun disunahkan. Kemudian masalahnya, apa hikmahnya? Kenapa disuruh berbaringnya di lambung sebelah kanan? Wal hikmatu min kauniha ala jambil aiman. Hikmah ya, keadaan berbaringnya di lambung sebelah kanan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan min annal qalba mu'annakun fil jambil aisar, bahwasanya jantung itu berada di sebelah kiri. Fa idza nama rajulu ala jambil aisar, ketika seorang dia berbaring di sebelah kiri, istasqara nauman, maka tidurnya terasa berat. Ya. Kenapa? Li'annahu yakunu fi da'atin wastirahatin fayuskilu naumah. Ya. Karena ketika itu dalam kondisi apa? Jantungnya itu terbebani, tapi di sini punya apa ya? Istirahat itu istirahat. Ya. Bahkan dikatakan jantungnya ketika itu dalam kondisi terlempar, terbebas ya. Sehingga tidurnya itu terasa berat. Ya. Jadi kan ditekan, jadi jantung itu apa? Diam, seperti itu. Jantung itu diam. Sehingga apa? Tidurnya nyaman akhirnya. Makanya kadang-kadang banyak apa? Kebablasan. Ya, seperti itu. Fa lama ala syikil aiman, tapi kalau dia baring sebelah kanan, fa innahu ya luku ya okamakal wala yastaqrik fi naum ya. Ketika dia berbaring di lambung sebelah kanan, maka jantungnya itu dalam kondisi cemas. Karena apa? Berarti kan tidak ada tekanan kemana-mana, gerakannya itu apa? Kemana-mana seperti itu, sehingga tidurnya nggak nyaman, makanya cepat bangun ya. Maka kalau ingin apa? Tahajud, maka tidur di lambung sebelah kanan, sehingga jantungnya itu bergerak. Ya memang dari sisi kesehatan lebih sehat, kan dia bergerak, nggak tertekan. Ya. Likol lebih karena jantungnya apa? Cemas, sehingga mencari tempat untuk menetap, nyari kemana seperti itu. Ya. Wa talabu mustaqirruhu wa mailu ilaih, dan kecondongan dia kemana. Tapi jamasan dia wa yumkin an yudhaf ila dzalika, mungkin juga ya. Karena hal ini jamasan Nabi suka mendahulukan yang sebelah kanan. Ya. Fi sya'nihi kulli wal ilmu indallahi ta'ala, dan ilmu ya pada Allah azza wa jalla. Ya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, dua faedah insyaallah jemaah akan kita bacakan di pertemuan berikutnya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.